Kuasa hukum Joko Widodo menilai Abraham Samad tidak mengalami kriminalisasi. Ia menyebut polisi memeriksa Abraham semata-mata karena butuh keterangan terkait penuntasan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Terkait dengan panggilan Bapak Abraham saat ini di kepolisian, menurut saya lebih kepada karena di saat penyelidikan sebelumnya, beliau telah dipanggil dan tidak hadir. Untuk itu penyidik memanggil kembali beliau tidak lain untuk mendengar keterangan atau klarifikasi dari Bapak Abraham Samad sendiri. Tentunya sebagai mantan pimpinan KPK dan juga advokat, menurut saya beliau tidak perlu khawatir jika tidak ada saya saat menjadi host dalam podcastnya. Terkait dengan tanggapan beliau di publik yang menghubung-hubungkan perkara ini dengan kebebasan dalam berdemokrasi, menurut saya perlu kita bedakan antara fitnah dengan pencemaran nama baik. Di mana fitnah sendiri menurut agama adalah merupakan perbuatan yang dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan di era proses seperti ini, fitnah ini bisa menimbulkan gejolak sosial dan bahkan memecah belah bangsa. Sehingga menurut saya memang hukum harus ditegakkan dalam menjaga era post-truth ini. Demikian. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruangan. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Jadi isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya. Isunya keluar di mana? Kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya. Dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu, tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Kemudian juga perjalanan kita ketika kita datang ke UGM untuk ketemu dengan wakil rektor waktu itu, ketemu Prof Wening dan ketemu Dr. Ari Sujito. Saya memegang langsung ijazah itu ya. Skripsi itu, saya megang koreksi skripsi itu ya, dan kemudian kita meneliti langsung ya waktu itu. Kemudian juga kami tulis panjang tentang apa arti Declaration of Human Rights, apa arti dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, apa arti dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan kemudian analisis yang detail, analisis ELA, error level analysis, kemudian perbandingan lintasan ya, kemudian itu Dr. Resmon banyak sekali menulis dengan kajian ilmu digital forensiknya ya, sangat panjang tentang kajian-kajian itu, termasuk penggunaan perbandingan dengan RGB ya, red green blue, atau dengan perbandingan dengan CMYK, cyan magenta yellow and black ya. Dari situ detail banget. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketika penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Iya, pemirsa, sementara itu pihak Universitas Gadjah Mada mengaku memang tidak memberikan izin atau memfasilitasi peluncuran buku berjudul Jokowi's White Paper dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah terkait dengan politik, di mana UGM tidak ingin masuk ke ranah politik. Dan berikut keterangan dari juru bicara UGM Imade Andi Arsana. 1. UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki 2 alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung. Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Hari ini pemeriksaan dilakukan kepada 3 saksi terlapor. Hari ini Polda Metro Jaya memeriksa Mary yang juga seorang aktivis, Sunarto seorang YouTuber, dan Arif Nugroho. Pada minggu malam ada info dari... Sementara hari Rabu besok Roy Suryo, Kurnia Trirayani, dan Rizal Fadilah yang akan diperiksa oleh polisi. Rismon Sianipar akan diperiksa pada hari Jumat mendatang. Pemeriksaan maraton ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya lantaran kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Dan hari ini kita juga akan memastikan apakah repetisi kekeliruan ini akan diulangi terus dan ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Kenapa orang akan merasa tidak penting lagi menghadiri suatu panggilan polisi? Kenapa? Karena nanti di sana juga ditanyanya lain-lain, walaupun panggilannya udah ada batasan lokus dan tepus, ternyata pertanyaannya melebar kemana-mana. Padahal dalam hukum itu tidak boleh kita melakukan ekstensifikasi persoalan kemana-mana sehingga semua bisa dijaring, bisa ditangkap, bisa dipersoalkan. Nggak boleh. Harus ada asas kepastian hukum, keadilan. Dengan cara apa? Rule-nya harus diikuti. Tidak boleh hartas dalih ingin memeriksa orang, lalu peristiwanya diambil peristiwa lain, lalu dalam materinya memeriksa peristiwa yang lain yang tidak ada kaitannya dengan surat panggilan. Itu keterangan dari kami, dan hari ini ada 3 ya. Yang pertama nanti ada Pak Sunarto, ini sudah panggilan kedua, nanti dijelaskan oleh lawyernya. Kedua ada Bung Arif Widodo. Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Sementara Roy Suryo akan dijadwalkan pemanggilan sebagai saksi pada Rabu 20 Agustus 2025. Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Terdapat 12 orang yang berstatus terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah memenuhi panggilan Polda terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sementara Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadilah dijadwalkan pemeriksaan pada Rabu 20 Agustus 2025. Selanjutnya pada hari Jumat, Polda menjadwalkan pemeriksaan saksi Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Hari ini Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Dalam kesempatan itu, Ahmad Kozinuddin menyebutkan soal pemanggilan saksi, yakni seorang jurnalis. Menurutnya, seorang jurnalis hanya bekerja menyampaikan informasi dan pemeriksaan tersebut terindikasi sebagai pembungkaman. Yang lainnya ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil. Dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu. Tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun.
bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadila, dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Hingga kini penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi masih dilakukan dan belum ditetapkan tersangka oleh tim penyidik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Seto Pratomo, iNews melaporkan.